timpang nanti timpang. Sebentar. Kalian membahas Bible, oke. Jangan Bible aja. Tapi ketika membahas Quran, buku yang lain juga. Saya bisa loh mengkritik Quran itu gampang bagi saya, gampang sekali. Enggak, kita diskusi dua arah, ayo kita diskusi dua arah. Anda bertanya Quran. Maunya begitu, tapi masalah minimnya kalian. Nggak mungkin saya lakukan di sini, nggak mungkin di mana-mana, nggak mungkin saya lakukan. Aduh. Ya gak usah seperti itu. Pak Laban jangan nge-framing. Kalau Pak Laban memang punya bukti untuk didiskusikan, bukan penyerangan tapi diskusi. Bukan nyerang. Jadi berdasarkan data. Nggak Kalau bisa, data itu namanya bukan nggak serang. timpang nanti. Bisa, Yang berarti kalau nggak bisa berarti nggak ada datanya. yang apple to apple saja yang bisa dibicarakan Iya, kalau dengan nggak bisa apple to berarti nggak ada datanya apple. Pak Laban. Gini loh, Pak Maksud Laban. saya yang apple Kalau to ada apple datanya, saja dibicarakan. kan? Ya namanya Saya apple to ada apple. jeruk di Kami rumah. bahas Gimana kitab kalau suci kita pakai Anda. jeruk juga? Ya kan? oleh hampir 2 miliar manusia dan Sebentar. itu terbuka Sama ini bunda-bunda ngomong semua jadi kayak Oten ya. Aduh. Iya, aduh, semua pada bicara nih, jangan kayak Oke, Oten, jangan kayak aku Oten. diam. Gini loh, izin sebentar ya, para guru-guruku, izin sebentar. Jadi gini Pak Laban ya, kalau Pak Laban bilang saya pun bisa melakukan itu, tapi saya nggak mau, saya pun bisa melakukan itu, tapi saya nggak mau, itu namanya framing. Kalau Bapak Nggak memang sesuai bisa dengan akal budi melakukan, saya. silakan. Bahkan dengan Tuhan data. pun bisa saya Silakan protes dengan Tuhan. data. Tuhan Dengan saya bisa saya data. protes, saya Kalau pecat Bapak bisa. mau, Bapak, saya nggak butuh bacot, saya butuh data. Kalau kita diskusi di sini, itu pakai data. Jangan bilang saya pun bisa, tapi saya tidak mau. Itu namanya. Gini, Bapak jadi nggak kalau bisa. membahas itu, Kalau ada silakan. data, Yang Kristen silakan yang lain didiskusikan, naik, Pak. Kristen yang lain naik, saya tidak membahas seperti Nah, itu. berarti Bapak nggak mampu karena Bapak memang nggak punya data untuk didiskusikan tentang keislaman. Kalau Bapak punya data, silakan. Itu namanya bukan penyerangan. Kalau kami ditampilkan data Al-Quran, Bapak mau diskusikan, kami nggak mungkin bilang Bapak nyerang kami, enggak. Selama Oke, itu sesuai oke, kita data yang bahas. Bapak tampilkan, Yeskel silakan. 23, ayo. Yeskel 23, ayo. Silakan. Nggak sanggup Udah, kalian nanti. udah Mila, ada yang mau ditambahkan tadi? Yeskel 23, ayo. Saya ayo. mau tambahkan Yes, sedikit. iya. Anda kan pakai akal budi katanya gitu. Justru kalau kita masuk ke ranah Al-Quran itu akal budi itu kepake sama sekali. Jangan singkirkan. Oke lah, lanjut Sekarang aja ini. ke Yeskel 23. Oke. Oke, ayo lanjut. Biar tahu Natali. kalian apa yang terjadi di situ. Ya, Yeskel 23. Bacalah. Lah, iya. Oholiba itu kan Yeskel 23 kan? Ya bacalah, baca. Ya Pak Laban dong yang baca, Iya. masa kita yang suruh baca. Ngapain saya baca itu? Iya, Nanti Pak kalau saya Laban. bacanya, Kenapa? Takut rungkat kebacanya. Soalnya biasanya Bible itu kalau dibaca itu berbahaya ke Baca. akun gitu ya. TikTok juga biasanya nggak mau gitu. Ya saya bacakan ya. Karena saya ini orang yang baik hati dan tidak sombong ya. Rajin menabung di kantin. Oke. Apakah Ya, ini yang Mbak Natali sekian. ini penginjilan tanpa perpuluhan dan tanpa persembahan kasih lanjut, Mbak? Sebentar. Ini tripodku tak enak no dulu kira. Coba Cuma kesel aku aku. tetap bagi-bagi donat nih biar semangat. Yeskel 23 ya. Nih, datanglah firman Tuhan kepadaku. Oke, selanjutnya. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Mereka bersendal. Mohon maaf, ini saya ganti bersendal supaya akun saya tidak kena peringatan ya Pak Laban. Bukan berarti ini merevisi, tidak ya. Karena ini terlalu keras, TikTok tak sanggup mendengarnya. Oke. udah. Mereka nggak usah bersendal. dipeming. Ah, Lah, enggak beneran nanti akun saya yang kena, enak aja. Kamu aja yang baca kalau gitu, biar akunmu yang kena. Ayo baca. Iya, baca coba kalau berani. Memang ngeri-ngeri sedap ini. nggak usah saya baca, saya tunjukkan aja lah. Loh, ya baca nih, udah aku gedein lagi nih. Kamu yang baca. Soalnya saya sensor kan katanya framing. Ya udah kamu aja yang baca biar akunmu yang kena. Coba dibaca. Nah, aku tunjukkan apa yang Ini ayat terjadi. 23-nya. Ya, Ini ayat bacalah. 23-nya. Kamu yang baca. Kalau saya Baca, saya diizinkan membaca tunjukkan. dengan mensensor Saya ini menjadi tunjukkan. sendal, saya mau baca. Saya tunjukkan Tunjukkan contohnya. Nih. Enggak gini loh Pak, Bapak kan suruh saya baca. Saya minta izin tadi saya membaca, tapi saya mensensor ini dengan sendal supaya akun saya Iya, tidak kena baca. banned dari TikTok. Nggak Boleh? apa-apa. Baca. Boleh nggak? Ngeri, Boleh, ngeri. boleh katanya. Jangan dibilang framing loh ya, jangan dibilang Iya, framing. Oke. saya santai. Nih, Nggak masalah itu. mereka, oke, mereka,
Mereka bersendal di Mesir. Mereka bersendal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Stop, saya berhenti, saya turun. Saya nggak mau denger ini. Aduh, Tunggu. Angon, Setelah jangan turun. Jangan tunggu turun, dulu. Pak Angon. Namanya siapa? Nah, siapa namanya? Kuat tuh Natali. saya denger gitu nggak kuat saya. Saya harus Siapa pulang. namanya? Nama. Enggak apa-apa. Namanya Pak Angon siapa? kayaknya denger gini pengen Natali. cepet-cepet buru-buru ketemu istri ya Pak Angon ya kan? Kan Pak Angon mulai deh ya kan? Nah, Terus Pak Laban namanya open siapa? camp apa tuh? Oke. Sebut namanya. Namanya. Ini namanya. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Stop. Dan Ohola Ini Yerusalem. Stop. Lihat. Satu konteks dong. Kok Lihat ini jawabannya. Dia mau nunjukin dia open camp sekarang. Oh, dia mau nunjukin. Nanti lanjut baca ya. Oke, ini ku gedein Pak Laban. Nih. Nah, Ini Yerusalem ya. Apa itu? nah. Yang dibicarakan di sana tadi adalah Yerusalem. Ohola Berapa dan itu Oholiba. domnya? Ohola katanya Yerusalem. Lah, kenapa Nah, nunjukin berapa dom domnya doang? berapa? Emang Yerusalem cuma dom doang. Itu ratapan, wall ratapan apa? Gereja Tunggu yang lihat di dulu situ apa sampai yang ada di situ. Coba lihat apa yang ada di Ya situ. nggak jelas, gua nggak bisa lihat. Nih. Ada dua kan? Ada apa sih? Enggak, maksudnya mau tunjukin apa? Itu kenapa memangnya? Ada apa itu? Tunjukin Nah, apa? saya mau Ada tes apa akal itu? budi kalian apa jalan tuh enggak ini? Loh, enggak gini, saya tidak mau berasumsi. Kamu kan dari tadi minta. Iya, ini tolong gambar, ini nggak data asumsi. yang kita diskusikan ya sekian Udah jelas ini. 23. Apa ini? Oke, dan kamu Ya, ya setelah saya baca, itu terus kamu dom. tunjukin gambar, kamu Terus- yang jelaskan itu Kenapa? apa maksudmu? Saya mau Itu tes dong. akal budi Dia kalian kan sampai kamu nggak jelasin. ke Kan kamu yang bawa. Ratapan. Semua Ya di udah, kalau Yerusalem. kamu nggak bisa sekarang gini, dia bawa gambar tapi dia sendiri nggak bisa menjelaskan data gambar yang dia bawa. Ya sudah. Saya ingin kalian sendiri memahami ini. Oh ya nggak bisa, saya nggak mau berasumsi Nggak Pak. bisa? Kamu yang bawa data, kamu yang jelaskan. Saya nggak mau berasumsi. Oh. Kamu kalau bawa data jadi sendiri aja kamu takut artinya, gitu kan? apa artinya? Jadi kalian hanya membaca, nggak ngerti apa isinya. Nah, saya tanya Bapak Ya baru apa? Kamu yang bawa data gimana sih? Kamu sendiri bawa data jadi maksudmu apa? itu tadi tes ya, tes psikologi itu. Aduh, kagak jelas. Itu yang kalian baca, Saya lagi itulah. baca ya, ini kayaknya Itulah ya gambar bacanya. yang Sebentar, saya host, unjuk. aku mau baca lagi host, jangan potong-potong dong, katanya satu konteks ya kan? Bener Oke, Tunggu, saya baca dulu ya. Tunggu, Natali, tunggu sebentar. Yang dimaksudkan Bunda? si Pak Laban itu cerita yang ono-ono itu adanya di Yerusalem. Terus dia menghubungkan sama Dom. Nah, sekarang saya bantah. Yerusalem itu holy place. Oke? Nah, ini Bibelnya kalian. Berarti yang kena gereja yang di situ. Saya tahu itu ada gereja tua di situ yang sekarang udah dibom. Iya, tapi yang Oke, terlihat di sini nanti dulu. apa? Nggak ada urusan sama Dom, nggak ada urusan sama Masjidil Aqsa, nggak ada urusan. Ini Bibel kalian ada hubungannya sama gereja yang di situ. Terus tempat Yesus Iya. lahir itu di daerah situ. Sama Iya. kalau memang terus Dia memang apa? kurang wawasan Bun, soalnya ya di sana Israel ngebam ya kan, dia aja nggak sadar padahal gerejanya kena ikut bam, itu dia nggak nyadar kalau kena ada udah. bam ya. gereja di situ. Oke, sebentar Bun, ini- ini kayaknya ini yang agak-agak ini yang lagi No, lebih sekarang you jelasin. Anggap aja kita Bingung ini bodoh sendiri semua. kalian. Jelasin. Mana Ya, ya? Coba bentar ini biar jelasin. terarah ini. Bundaku, Bunda Mila ya izin. Mbak Natali itu ayatnya wah mantep kali itu. Ya, ini saya baca dulu ya. Soalnya ini ya, Pak Angon aja sampai kebelet pengen pulang ya kan, ketemu istri. Oke. Yerusalem loh itu. diam, Yang diam, dibicarakan Yerusalem. Diam. Berarti Baca satu Yerusalem perikop. itu ada susunya, kan begitu. Iya, Loh, baca kok satu Yerusalem perikop ada ya. susunya? Heeh. Ini Di orang Yerusalem ada- di Yerusalem ada punya gereja, susu. iya, ada Bentar, gereja. bentar, biar saya yang cewek nanggepin punya dia. susu, iya punya. Tunggu Jangan sebentar. kau punya susu, harus cewek yang punya ya. Oke. Ini Yeskiel ya, lanjut ya. Dan Tunggu dulu. berzina. Tunggu, Itu belum paham kalian ini. panas. Baca Yerusalem baik-baik panas. punya susu. Diam. Diam. Itu Saya mau baca. dijamah-jamah.
Siapa yang Saya mau jama? baca. Saya mau baca. Makanya saya Ini. tunjuk. Abang, ini dengar secara hikmat. Ini firman Tuhan loh. Jangan dipotong-potong. Ini bacanya harus sambil ya kan? Oke. Yeskiel 23:5 ya kan? Nih, lanjut ya. Dan Nggak tahan kalian ini, kalian mut. sedang iya aku punya. Jangan ketawa, hargai Biblemu yang fantastik ini. Diam. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Saya turun, nggak kuat saya. Lanjut ya. Firman Tuhan ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini katanya guys. Yerusalem Ia itu bukan melakukan- perempuan. Aduh, ada sendal-sendal ini. Aduh. Ia melakukan persendalan dengan mereka. Semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kepada Nah, sekarang siapa apa ia arti sundal, coba? Diam Apa arti aja sundal? kok panas sih. Oi, panas ini orang. Orang baca Bible-nya sendiri udah panas. Coba ya, kalau orang Islam didengarkan Al-Quran, semua pada diem. Pasti semua pada denger. Nah, saya ulangi ya, kau potong sih, diam kau. Nah, ia melakukan persendalannya dengan mereka. Semuanya orang Asyur Masa pilihan. Yerusalem Ia berkata seperti menajiskan. itu? Diam, ini kenapa sih? Yerusalem itu Tadinya loh yang mau baca, dibicarakan. dibacain kejang. Kenapa Yerusalem sih? Ini ada apa? susunya 2 tadi. Baca Bible tuh Itu harus di penuh dengan jama-jama. hikmah. Itu yang kalian Diam, jama-jama. Diam. Diam. Kalian pelakunya ya, kan? Diam Pak Laban. Kamu tadi yang nyuruh saya baca Yeskiel 23. Kok nggak kuat Kalian dengernya? pelaku di situ loh. Kenapa kok nggak kuat sih? Saya mau baca loh. Padahal saya nggak nafsirin apa-apa loh. Saya cuma baca. Iya, Kok kalian udah nggak pelakunya kuat? loh. Ya Kalian udah, nggak sadar ya? Nggak sadar kalian ya? Terserah kau. Kau mau asumsikan apapun terserah. Ini saya lagi baca. Itu Hargai bukan Bible-mu. asumsi, itu fakta loh. Hargai Bible-mu. Yerusalem itu di yang ini jama-jama loh. sekarang sedang saya bacakan. Kan kamu yang nyuruh tadi. Kok panas-panas sendiri nyuruh baca panas. Yerusalem Diam itu kau. jadi rebutan ini loh. Ini di mute dulu ya. Mbak Natali. Ngeri, Ya, lanjut bahasanya baca. ngeri loh. Diam kau Laban. Ya, saya ulangi lagi nih. Kau potong lagi, saya ulangi terus nih. Ia melakukan persendalannya dengan mereka. Semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kepada siapa ia birahi dan dengan berhala. Nggak akan tahan kalian Ia meninggalkan persendalannya yang dilakukan sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya. Dan mereka memegang Begitulah Yerusalem. dada Dia keperawanannya, Yerusalem di zaman-zaman mencurahkan persendalan ke mereka kepadanya. Jadi rebutan orang. Diam, kau yang kuatlah, tahan kupingmu baik-baik. Kau suruh aku baca. Kuping dilebarkan dulu, mulut tutup ya. Iya sama. Kau mau bayangkan apa terserah. Kau Lebarkan diam. dulu lah akal budi. Kau Saya diam, mau- Laban. Muhammad lo. Diam kau Laban. Menyajikan Kau yang fakta ini. Kalian Kau yang suruh aku baca tadi Laban. ceritakan. Diam kau. Ayo nih aku baca ya. kalian Sebab itu Yerusalem yang di zaman pelakunya. diam kau. Ini kenapa sih? Jangan mode gonggong dulu, diam dulu. Kenapa? Nggak tahan banget tuh muncungnya. biar seru. Diam, nggak seru. Orang lagi baca firman Tuhan itu diam. Kan kau bilang ini firman Tuhan. Kau suruh Kalian aku baca, kau diam. tentang Kau Yerusalem diam. yang di Ini kitabmu sendiri. Kau suruh aku baca. Kok kesurupan? kalian sih, ya? sendiri. Heran aku sama Kalian heran. ya yang Biar dia kesurupan dulu, nanti aku baca lagi ya guys. Tunggu dia selesai kesurupan. Mungkin dia lagi birahi, dia lagi kesurupan, dibirahi dia, nggak apa-apa. Kesurupan dulu. iya orang semua birahin itu sampai ada Udah selesai dua itu, birahinya. ya. Udah selesai ya. Kita Tadi, mainkan lagi kalian ya. paham. Aku baca ya, diam ya kau. Turun kan? Di-kick aja udah, nggak apa-apa. Lanjut. Biar Mbak Natali. Iya. Ada di sini ada 4775. Siapa ini? Islam apa Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Diam dulu ya, Bang. Saya mau baca. Saya lagi khusyuk ini baca. Diam ya. Ada Kolu. Kolu juga diam dulu ya, Kolu. Kolu diam dulu, Kolu. Saya lagi mengenang
ini nih masa-masa oke ya. Saya baca ya ayat lanjutannya. Ini teman-teman ya, saya lanjut nih, bukan saya monolog. Tadi karena si Pak Laban yang suruh saya baca, harus diselesaikan satu konteks, jangan dipotong-potong. Oke. Yeskiel 23:9 ya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur. Kepada siapa ia birahi? Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan di atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholibah, ia lebih birahi lagi dengan persendalannya, melebihi dari kakaknya. Aku baca lagi ya. Oke. Ia birahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasa, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. 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 Ya lanjut. Natali, sorry Ya. aku cut dulu sebentar. Tadi yang ada bacaan Yerusalemnya, coba saya screenshot sih. Saya masih belum paham kata-kata si Pak Laban tadi yang menyatakan bahwa omongan kita tadi itu yang dimaksudkan Yerusalem. Sementara Yerusalem itu kan tempat, lokasi. Itu yang saya nggak masuk di akal. Itu maksudnya itu apa Yang dia tadi langsung ke yang ada, framing ke yang ada gambar-gambar Yerusalem. kuba Iya tadi. benar. Oke. Kayaknya paling atas sekali deh. Yang ada Yerusalem. Nah ini nih, Oholibah ialah turun sedikit, naikin sedikit. Nah ya itu. Sebentar. Yang nomor berapa ini Bun? Nomor 234 kan itu 233 kan ya. jama-jama. Oke. 234. Nah itu ada Yerusalem. Udah ketemu tuh. Naikin sedikit lagi. Oke. Jebret. Nah itu tuh stop coba. Nama tertua ialah Ohola dan nama adiknya Oholibah. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama mereka dan ialah Yerusalem. Nah itu gimana tuh maksudnya tuh? Nah itu saya tidak mau menafsirkan. Iya, Makanya boleh, ya. tadi si Laban sendiri, Iya. karena tadi si Laban sendiri juga dia aja sendiri nggak berani gitu loh nafsirin ya kan? Dia cuma munculin gambar kubah-kubah masjid, kan kurang ajar framing. Dia pikir Yerusalem Iya. itu semua dipenuhi masjid aja gitu, nggak ada gereja gitu. Nggak nyadar dia, Israel aja ngebam itu gereja di sana juga kena, ya kan? Kucluk memang Iya. gitu. Namanya juga Pak Itu mungkin Laban. itu Yeskel itu mungkin harus dicari original teksnya. Saya rasa udah diganti itu. Ialah Yerusalem. Jadi orang-orang itu adalah si Yerusalem. Sementara Yerusalem itu kan nama tempat, nama Holy Land kata orang Bun. Kristen. Kalau itu enggak sih Bun, karena memang Enggak. di originalnya tetap. Jadi kita juga nggak boleh dengan saya rasa begini, saya rasa begitu ya Bun ya. Soalnya mohon maaf ini Iya, kan kita nggak kan boleh. kajian diskusinya ini. Iya. Kalau gitu nanti ini aja ya, data DM-an atau WA ya untuk memperjelas itu ya, nggak usah di sini. Ya siap. Nah, Karena memang kita harus hati-hati begitu ya. sama Mbak Ya. Natali. Ini ada Kristen yang baru naik, Pak Kris. Ya. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang. Pak Kris. Wah, Pak Kris ini jadi berhala. nggak naik. jawab Pak Tutin, 3 kali, Muslim apa turunin. Kristen? Muslim apa Kristen? Pak Tutin. Buka mute-nya Pak, silakan. Kalau nggak ngomong saya turunkan. 1, 2, Pak. Oke, terima kasih. Silakan Kris, ngomong Kris. Mana ini naik langsung? Chris Walujan, apakah kau terguncang dengan Yeskiel? Terguncang? Atau perlu dites dulu, dites kesehatannya dulu, Abuya? Mungkin ada yang hancur. Kalau bisa yang baca jangan antum dong. Gimana? Biar Pak Muhammad aja yang biar Komuk lo aja yang bacain, kalau antum yang baca saja pengen pulang kampung. Aduh, sinyalku. Waalaikumsalam. Coba dong bacain dong. Salam.
Ini ya, ini Aduh, sangat aduh, ini. aduh, aduh. Ternyata sebentar guys. Ternyata dari tadi ini YouTubeku ini, aduh terguncang YouTubeku ini gara-gara Yehezkiel ini. Ternyata ini penontonku udah kabur. Ternyata liveku udah terputus. Aduh, nggak monitor itu. Sayang sekali. Barusan terputus apa enggak sih? Sebentar, enggak ya? Enggak. Enggak ya. Di YouTube tolong komen teman-teman. Aman. Oh, aman. Di YouTube aman. Saya pikir YouTube Coba terguncang. Pak Kris, ini dulu dong, memperkenalkan diri dulu dong, dari mana? Mungkin Chris lagi ke WC dulu, mungkin dengar ayat barusan nggak kuat. Tapi Kak Angon dulu, silakan Kak Angon. Barangkali ingin ada sedikit tanggapan dari Kak Angon, silahkan sebelum ke Chris nanti ya, silakan. Oke, sebentar sebelum ke Pak Angon, buat teman-teman yang di YouTube manapun yang sedang menonton, jangan lupa ya, Anda pastikan sudah subscribe channel YouTube Natalia Iriani dan pastikan Anda selalu setia menonton di channel YouTube Natalia Iriani dan jangan lupa dukung channel Hijrah Khadijah. Oke, lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Angon. Ini juga di sini nih yang nonton banyak nih, sampai 377. Masa kita kebagian cuma 71? Kapan naiknya nih? Nggak strong, nanti kalian nggak dapat Ya, intinya gini ya, hiburan. Iwan Pilah, izin sebentar Bunda, bantu di follow ya Iwan Pilah yang ada di bawah. Ini Iya saudari kita, dong. Bunda kita ya dari Amerika. Alhamdulillah beliau sangat mendukung para apologet di Tengah malam loh layar. ini, bela-belain. Silakan di Oh, di sana Iwan tengah Pilah malam, yang di Bunda. bawah, ya. Tengah Aduh, malam. Bunda, tengah malam Jam bahas- 11 Au, ini. gimana Bunda? Bener, udah nggak kuat. Ayo teman-teman, ini yang di YouTube pada kemana? Kenapa yang di Natalia Iriani ini cuma sedikit sekali? Nanti kalian di follow kenapa? back sama aku. Yang penting naikin ininya, volumenya. Kalau nggak jeblok dia, nggak kebanding. Oh iya teman-teman Iya. di follow ya akunnya Bunda Mila ya. Ini Bunda Mila jauh-jauh dari Los Angeles malam-malam Tengah malam mendengarkan yang loh. kita follow ya. Nanti Follow. sekali-sekali open cam Oke. di luar ya nanti. Terima kasih. Lanjut. Mantap. Di YouTube juga ya. Ini kalian pada berserak kemana kalian? Kenapa nggak nonton di Natalia Iriani ya? Tak cambuk, tak ceplesi satu-satu arek-arek itu nontonan dia. Ayo, ramaikan di channel YouTube Natalia Iriani ya. Terima kasih. Di Hijrah Khadijah juga. Oke, loh, otannya kok kabur? Belum bisikan Pak Angon. Mainannya Pak Angon pergi. Silakan Pak Angon. Mohon maaf Pak Angon. Dia komentar tuh yang Lanjut. barusan turun tuh. Kata si Chris barusan, Anda suka yang jahat-jahat dan yang tidak baik dibahas katanya. Lah, gimana? Ada kesempatan Anda lah untuk menjawab itu. Apakah Anda tidak sepakat dengan pernyataan Natalia? Ya Anda bertanggung jawab untuk meluruskan. Tertulis demikian, terdengar demikian, maka yang salah bukan kami. Ya, ganti kitab sucinya. Baik, sedikit teman-teman ya, apa yang kita sama-sama dengar, apa yang sama-sama kita lihat barusan, itu pah yang tertulis dan tertera dan terdengar bersumber dari kitab suci. Konon katanya kitab suci. Yang nama kita otomatis dibaca dari A sampai Z. Kalau toh ada penjelasan dari Z, pada akhirnya ada kesimpulan apa itu, tetap A, B, C-nya tetap kita dengar. Kita akan berpikir dan berasumsi liar terhadap narasi tadi. Jadi kalau toh itu ada penjelasan, oh apa seperti itu kitab itu gitu. Apa Tuhan membimbing manusia seperti itu sehingga orang untuk mengerti sesuatu harus berpikir yang enggak dulu. Kita kan orang-orang normal mendengar, menjelaskan ada kata birahi, ada kata pesendalan. Ya ganteng di dalamnya ada susu-susu. Itu kan otomatis kita kan berpikir yang enggak. Kalaupun kita punya jawaban bahwa ini bukanlah ke sana, terus untuk apa kalimat tertera di tertulis dalam satu kitab? Untuk apa? Pulang dulu, terima kasih banyak. Lanjut Pak Angon. Ini Pak Angon memang narasinya mantap ya teman-teman ya, membuka kita cara berpikir ya, pola pikir kita bagaimana untuk bisa berpikir secara akal sehat begitu loh. Silakan Pak Angon, lanjutkan Pak Angon. Lanjut Pak Angon. Kang Angon normal. Berarti Kang Angon normal. Betul teman-teman, kita tidak ini ya, ini hak mereka kan, kitab mereka bukan bikinan kita. Tetapi ketika kita melihat, kita kan orang Indonesia, ini udah terjemahan loh, mau nggak mau kita mendengar, melihat dan apa istilahnya menyaksikan sendiri apa yang kita bisa tangkap dari ini gitu loh. Maka sesuatu yang secara ini mungkin tidak baik secara akal, bahkan di bawah pun ada yang komentar ya, Pak ini kitab dia loh, dia mengatakan yang jahat-jahat, apa jahatnya di sini?
Kalau demikian kitab Anda jahat, kitab Anda nggak bagus, kitab Anda mungkin lebih cenderung kepada kemesuman. Pak Angon ngomongnya cepet banget, Pak Angon. Pelan-pelan. Oh, saya orang pinter, Ti. Orang pinter saya. Ngerti saya. Saya mau tidur jadi bangun nih jadinya. Lanjut, Insya Allah. Saya jadi malu. Sorry, maaf, bercanda. Saya udah bangun dari tadi, Ti. Gara-gara Utina Natali. Bercanda. Saya udah bangun dari tadi. Iya, tapi Kang Angon begini ya, Yehezkiel dibaca sama perempuan itu lebih hikmat ya. Kenapa ya? Lebih au-au. Astagfirullahaladzim. Ini ada cantik Elisa ini. Elisa ini baru berapa? Ada Chinese-nya ya? Elisa, assalamualaikum. Elisa. Enggak. Elisa. Mualaf udah ada 2 bulan deh. Oh, mualaf, masya Allah. Iya. Ada 2 bulan ya? Ada. Alhamdulillah. 3 bulan, Ustaz. Oh, 3 bulan, alhamdulillah. Gimana? Semua baca Quran udah lancar, Dek? Gimana? Baca Quran udah lancar? Belum. Tapi kalau sholat, alhamdulillah ya, udah bacaannya. Ya udah. Nah ini kalau mau belajar sama Mbak Natali juga kan mualaf gitu kan, bahkan cuman udah lama beliau luar biasa. Kalau belajar sama saya di belakang bahaya, jangan. Jangan, nanti au-au, jangan. Dekat ke sini Buya. Lebih dekat ke sini belajarnya. Apalagi sama Koko. Wah, jangan saya. Oh, ini ada yang typing Mora Nami 2. Jangan dibaca lagi, istriku nggak di rumah. Au, bahaya. Jangan ya, jangan guys. Yang jomblo tuh, aduh, jangan. Lanjut. Mereka kok yang tadi kan dia sendiri yang minta dibahas. Makanya lucu ya. Tadi itu si Pak Laban sendiri yang nyuruh aku baca ya kan. Dibaca dulu. Disuruh baca dia nggak mau. Aku disuruh baca. Giliran aku baca, keserupan dia. Dia kejang-kejang. Aku baca ya, aku nikmati aja lah setiap ayat ya kan. Aku baca kan. Udah disensor ya, Yoti. Udah disensor ya, kalimatnya cari ya, kalimat yang enak ya. Udah disensor loh. Kali bahasa kan. Dia sendiri nggak kuat, dia kan lucu gitu. Padahal saat ini teman-teman mungkin sedikit lagi dari saya. Padahal kami sangat menunggu loh. Ketika kalian merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan atau katakan kalian ingin menjatuhkan Islam, jatuhkan depan kami hari ini. Silakan naik, jelaskan apa yang Anda katakan salah dalam kami, silakan. Dan izinkan kami untuk menjawab. Permasalahan gitu loh. Anda jangan bersembunyi dari ketidakmampuan Anda untuk mencari kesalahan Islam. Seakan-akan Islam banyak, status Anda nggak berani dah untuk menghormati akal budi segala macam. Saya katakan Anda bohong, Anda berdusta. Anda tidak akan menemukan apapun yang Anda anggap salah dalam Islam. Karena prinsip begini, apapun yang Anda pikir tentang Islam, dan demikian adanya, maka saya si Angon akan keluar dari Islam. Dan mungkin kami semuanya. Tuduhan Anda yang Anda bikin hari ini, dan itulah demikian keimanannya, demikian tertulis di kitab suci kami, dan kami mengiman seperti itu, maka mungkin banyak di antara kami yang keluar dari Islam. Tetapi karena apapun narasi yang kalian tuduhkan, tuduhan apapun yang kalian diada-adakan, itu sesuatu yang tidak ada pada kami. Kan gitu. Sehingga kalian ya tadi tidak akan mampu mencari di mana letak kelemahannya. Berusaha untuk mencari draw seri biar sama, kalian tidak akan menemukan. Maka tadi si Laban adalah termasuk orang yang bersembunyi dari ketidakmampuan dia untuk mencari di mana letak kesalahan dalam Al-Quran kami, dalam keislaman kami. Mungkin demikian, saudaraku Iwan Billah. Lanjut. Ya, cuman kalau misalnya nanti mau nyari kelemahan Islam, kalau dijelasin, dengerin, kalau nggak dijelasin nggak bakalan ngerti gitu loh. Jadi susah, Oten nih kalau kita jelasin nih kadang suka tantrum di bawah, gimana mau ngerti kan gitu. Ini Mbak Elisa, anak-anak saya itu hafizoh. Baru ada yang pulang. Itu anak-anak ya. Ini anak-anak ya. Kita kalau di Islam ya, semakin kecil usia anak-anak kecil ya,
Anak-anak kita semakin usianya kecil, makin lancar membaca Al-Quran, apalagi menghafal. Kita bangga ya kan, seneng ya kan diperdengarkan. Ada tamu datang, ayo nih dengerin nih, anak kita hafal ya kan. Oh, Tapi coba kalau yang kayak tadi. Coba kok model tadi, si Laban nyuruh aku baca Yehezkiel, sendiri dibacakan, kepanasan sendiri dia kan, gak kuat sendiri ya. Kan itulah ngerinya itu, aduh. Gak bahaya Si lah. Asmul itu habis menang lomba baca Quran loh. Hadiah ketiga dia baru bulan kemarin sama si Singa. Baca Quran lomba online banyak yang nonton tuh. Bangga loh, menang loh. Asmil tuh anak saya. Nah kenapa sih udah aja baca tuh kitab suci itu, kitab yang perlu dibanggakan. Gitu loh. Jadi apa ansitu wasma'u ya Buya ya. Ya, dengarkan, perhatikan dan dengarkan, betul. Ya ayuhan nas gitu. Ya Bisa ayuhan nas Jumat ya, oh, iman angsitu wasma'u. Nas saya sebut nas bukan waladina amanu. Iya kok, jadi memang nyambung dari Koko ya. Sambil oten-oten yang mau naik silahkan ya, biar kita diskusi enak dua arah. Jadi sifat-sifat oten itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Mereka ini sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'i wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din. Jadi mereka ini pura-pura mendengarkan. Bahkan kalau bisa itu ketika muslim menjelaskan tentang Al-Quran atau hadis, mereka tutup telinga. Bahkan kalau bisa HP-nya dibanting itu, kalau tidak sayang gitu. Jadi memang jelas seperti itulah. Beda dengan muslim ya. Kalau muslim sami'na wa ata'na wasma' wangdurna lakana khairan lahum wa aqwam. Nah, kita mendengarkan, menyimak baik-baik. Jadi memang muslim ini luar biasa. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, apalagi di atas misalkan banyak para guru yang lebih layak, lebih pantas untuk menjelaskan meskipun dia sendiri mampu menjawab. Tapi kalau ada orang yang lebih punya kapasitas, dia ikhlas gitu. Bahkan senang mendengarkan guru-guru. Begitu kok ya. Iya, insya Allah gitu. Jadi Untuk memang yang baru Pak Muhammad Lo, izin saya benar sedikit. Boleh Pak Lo ya. Untuk Utina tadi yang baru mualaf, mungkin ini hanya sebatas kasih sayang pangon ya kepada antum kota Utina. Jadi gini saudaraku, jangan sekali-kali kita berharap sesuai dengan imajinasi kita. Berislamnya Anda, kami, kita semua, bukan gara-gara kita kayak semacam ini ya, kayak semacam anak ayam kemudian ketemu ibunya terus anget gitu kan. Tidak demikian dengan Tuhan kita. Justru ketika kita berislam akan datang kepada kita ujian cobaan. Ya, justru dengan ujian cobaan itulah untuk kemudian meneguhkan kekuatan keyakinan kita. Karena kemarin saya dengar ada orang yang kembali murtad, itu yang dia persoalkan. Kenapa ketika saya jadi mu'alaf, kok Tuhan gak ada kan gitu kan? Emang ada ketika dia mu'alaf tuh ada jamin bahwa Tuhan datang gitu kan, merangkul dan memberikan ilham? Tidak. Itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Lanjut dulu, Kang Angon, lanjut dulu. Iya, jadi saya harapkan kepada saudariku ini, yuk kita pahami bahwa dalam kehidupan ini ada ujian cobaan. Justru ujian cobaan itulah yang kemudian menjadikan kita menaik kelas. Dan kita jangan salah menjawab ujian tadi. Karena yang soal ya bukan soal yang salah kan, tapi kita cara menjawab sehingga soal itu tidak selesai, atau mungkin ujian itu tidak dikatakan tidak tepat ketika soalnya nggak salah, tapi jawaban kita yang tidak tepat mensikapinya. Jangan gara-gara kondisi kan gitu. Justru Allah mengatakan dalam Al-Quran jelas, apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan ujian sebagai orang terdahulu sebelum kamu, malapetaka, kesengsaraan, kekurangan buah-buahan. Jadi gitu ya Utina ya, yuk sama-sama. Insya Allah kalau antum belajar kepada Utina Natali, kepada Kahlo ya, kalau Muhammad Lo, insya Allah mereka tidak baik-baik saja ketika menjadi orang Islam, dan mungkin ujian tetap datang. Tadi ditanyakan oleh guru saya kan tentang sholatnya bagaimana. Yuk sama-sama. Anda sholat, kami pun sholat. Anda puasa, kami pun berpuasa. Tidak gara-gara Anda sholat Muslim akhirnya kami selesai kewajiban. Udah dah si ini Profi udah Islam ini, saya udah libur sholatnya. Tidak demikian dengan Islam. Ya, jadi lanjutkan perjuangan saudaraku. Insya Allah, Allah sedang menunggu kita sampai akhir titik darah penghabisan kita. Insya Allah.
Ini kasih sayang kepangan untuk antum Tina ya, tetap bersabar, tetap konsisten dalam kebersamaan kita dalam Islam. Hada wallah. Lanjut. Begini Kang Angon ya, ini juga Anda Elisa, memang pas mu'alaf itu ada mungkin ujian beliau gitu dari keluarga orang tuanya. Nah, cuman saya ingin tahu nih, gimana sekarang perkembangannya, De Elisa? Orang tua udah bisa menerima atau memang masih sembunyi-sembunyi seperti dulu, Dek? Masih kok, Kak, karena mereka kan Kristen garis keras gitu. Tapi mau gimana ya, tetap diam-diam lah sholatnya. Mantap, memang harus diam-diam dulu kita menyembunyikan keimanan kita ya Kak ya. Insya Allah nanti akan ada jalannya sendiri, kita nggak usah mikir cara kita harus seperti apa, kita nggak perlu mikirin itu ya Kak ya. Jalani aja, fokus aja ibadah, cari ridhonya Allah, karena rencana Allah itu yang paling baik buat kita. Jadi kita nggak usah mikirin caranya harus bagaimana, caranya harus gimana. Serahkan aja kepada Allah, perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, pasti Allah perbaiki hidup kita. Nanti akan ada jalannya sendiri, gimana caranya orang tua kita, keluarga kita pasti tahu. Pengalamanku juga sama kayak Kak Eliza, awalnya sembunyi-sembunyi. Mantap. Istiqomah ya Kak ya. Amin, Kakak juga. Iya, Mbak Natali mungkin sekarang Mbak Natali sudah ada sosok seorang suami ya, imam. Ya mungkin agak udah ringan lah cobaan, beda dengan dulu. Nah ini untuk De Elisa memang kan beliau juga masih gadis gitu kan, masih kuliah ya Dea kalau nggak salah ya. Iya. Iya, jadi lumayan berat. Cuman kalau dibanding dengan para sahabat dulu ketika mu'alaf itu, wah cobaannya jauh gitu dengan mu'alaf sekarang. Tetapi saya tetap apresiasi, angkat jempol kepada kalian yang mu'alaf luar biasa, dengan hati yang penuh dengan keyakinan, dengan akal yang sehat, kalian memilih Islam dan kalian siap menghadapi apapun resiko yang kalian hadapi di dunia nyata, karena kita niatnya mencari ridha Allah dan ingin masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seperti itu ya, ikhwan fillah, masya Allah.